PDI Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman pemecatan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, yang menyatakan pemecatan berlaku sejak SK diterbitkan pada 14 Desember 2024. Selain itu, PDIP juga melarang Jokowi memakai dan mencantumkan nama partai PDIP dalam setiap kegiatan. Pemecatan Jokowi dari PDIP langsung mendapat respon dari banyak partai, seperti Partai Gerindra, Golkar, hingga Partai Nasdem yang menyatakan terbuka menerima untuk bergabung menjadi kader. Tak hanya itu, PKS bahkan merespon dengan menyatakan sosok Jokowi bukanlah sosok sembarangan. Sebagai presiden selama 2 periode, tentunya Jokowi memiliki kontribusi bagi negeri ini. Lantas, akan kemana Jokowi berlabuh? Atau mungkinkah Jokowi akan mendirikan partai sendiri? Tim TV One mengabarkan. Ya, enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri, Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa, Pak? Jadi nanti rencana ke depan akan membentuk partai baru atau gimana, Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Sudah menyampaikan partai perorangan. Kalau tanggapannya untuk Mas Gibran gimana? Mas Gibran kan juga dipecat juga. Ya, tanya saja ke Mas Gibran. Pak, Tanya ke saya. terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Untuk PDI, Pak, atau Bu Mega, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, setelah dipecat dari PDI Perjuangan, pertanyaannya kemudian Pak Jokowi mau bergabung ke parpol mana? Sudah ada yang membuka tangan untuk segera bergabung. Ada Nasdem, kemudian juga ada Gerindra, ada PAN betul. Katanya. Nah, untuk itu kita bahas ya. Iya, apa jangan-jangan Pak Jokowi mau bikin partai sendiri? Tadi dibilangin ya, partai perseorangan. Nah, langsung saja kita bahas di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami di studio, ada Mas Adi Prayitno yang merupakan analis politik, siap mengulas ya nih nanti ya. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Sira. Baik, selamat pagi. Kemudian ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, merupakan politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Mas Seno. Pagi, Mbak Sira. Sehat ya, Mas ya? Pagi. Baik. Kemudian melalui daring ataupun Zoom sudah bergabung bersama kami Bang Bestari Barus, politisi Nasdem. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Sira. Baik, Alfa. kita terlebih dahulu ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ini dipecat alasannya juga salah satunya kasih berkaitan dengan residu di masa lalu di Pilpres 2024? Ya bukan residu ya, tapi lebih ke akumulasi evaluasi. Artinya Banyak dong, kalau akumulasi banyak. betul, banyak. Boleh disebutkan satu-satu? Itu kan di surat udah Biar tertuang seru ya. semua gitu ya. Pagi-pagi malah nyebutin dosa orang. Ya, tapi Dosa politik. dosa Oke. politik. Tapi persoalannya simpel sebetulnya. Kan sudah ada penjelasan bahwa ini kita memang perlu waktu untuk melakukan evaluasi atas jalannya tahun politik kemarin dan kader-kader kami yang ada sepanjang tahun politik kemarin. Baik itu pada periode Pilpres maupun pada peristiwa Pilkada kemarin, tentu ada evaluasi yang kami lakukan ke dalam. Mana kader-kader yang dianggap tidak sesuai dengan ADART partai, mana kader yang dianggap mengkhianati partai, itu kita lakukan suatu analisis. Nah, dalam hal itu kemudian ditemukanlah 27 nama itu yang kami umumkan memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Dan itu termasuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Dan saya rasa kalau Mas Gibran dan Mas Bobi itu sejak beliau berdua mencalonkan diri tanpa mengindahkan rekomendasi partai, tentu saja itu adalah satu hal yang sejak saat itu dilakukan, maka KTA-nya otomatis dibatalkan keanggotaannya. Nah, kalau Pak Jokowi agak lebih banyak alasannya, karena memang kita menganggap beliau
betul-betul menggunakan semua ambisi kekuasaannya untuk memenangkan pilpres dan pilkada. Oke, kalau pilpres memang mungkin ada putra beliau, keluarga beliau yang maju di sana. Tapi pada saat pilkada kan kita melihat ada sahabat beliau maju jadi gubernur Jawa Tengah, lalu ada mantunya jadi gubernur Sumatera Utara, adiknya ajudannya maju sebagai kepala daerah, seluruh kroni-kroni dan teman-teman dekatnya maju, yang maju itu dilakukan suatu endorsement dan sampai masyarakat komen, ini kok mantan presiden jadi seperti just tip. Ini artinya sudah bukan sesuatu yang tidak berlebihan. Tapi kita anggap memang perlu diambil satu langkah tegas. Tapi pertanyaannya kemudian yang banyak ditanyakan oleh netizen juga, kenapa baru sekarang dikasih pemecatannya? Kenapa nggak dari awal pas pilpres, sehingga pas pilkada nggak kejadian nih tadi Mas Yono bilang begitu loh? Ya tetap akan kejadian juga kan kalau memang itu basisnya adalah ambisi kekuasaan seseorang. Tidak mungkin kita bisa mengetahui isi hati orang. Tetapi bukan masalah telat atau tidak. Tentu seperti yang saya sampaikan, kita perlu waktu untuk melakukan evaluasi nih. Bukan karena takut waktu itu masih berkuasa? Enggak ada urusannya. Kalau kita takut dengan urusan kekuasaan, ngapain kita waktu itu melakukan kritik terbuka kepada langkah politik dan praktek politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Tentu saja kita sudah cukup lama secara sosiologis hubungannya tidak baik-baik saja. Atau lagi dihitung dulu untung ruginya nih kalau dipecat. Jadi makanya evaluasi agak sedikit lama gitu. Enggak juga, kita malah berusaha menghormati posisi beliau. Artinya kita memberikan waktu. Kan ada juga tuh kader-kader yang kalau mau berpisah jalan itu mundur baik-baik. Artinya mengembalikan KTA dan lain sebagainya. Ada proses mediasi di sana. Tetapi kan itu tidak pernah terjadi. Bahkan hari ini pun berkali-kali kita menunggu kapan sebenarnya KTA beliau mau dikembalikan Pak Jokowi. Tapi kan tidak. Nah, pada saat tidak ada itikat semacam itu, tidak ada etis politik semacam itu, padahal kami sangat mempertimbangkan soal moral itu. Saat seorang menjadi presiden, masa kita harus memecat presiden? Rasanya kan juga tidak pas. Nah, dalam konteks ini kita menunggu. Bagaimana sih kita kan kalau dalam adat ketimuran, datang tanpa muka, pulang juga tanpa muka. Keteladanan baik itu yang kita tunggu. Ternyata juga tidak. Maka ya kita memberikan sanksi pemecatan itu. Baik. Kita ke Bang Bestari. Bang Bestari, ini siap nih Bang untuk menggelar, untuk menerima begitu ya, memberikan karpet kepada Joko Widodo untuk bergabung di Nasdem. Partai Nasdem adalah partai yang terbuka dan bagi masyarakat bangsa ini yang memenuhi persyaratan itu dapat saja mendaftar untuk menjadi kader. Bahkan kita menyediakan fasilitas mendaftar secara online untuk mendapatkan kartu anggota. Jadi tidak bisa kita kemudian melakukan pembatasan kepada siapapun yang dia adalah memenuhi persyaratan. Begitu saya kira. Oke, tapi kan sudah sepertinya ada undangan langsung dari Ketua DPP nih, Bang Williadi itu udah ngomong, Pak Jokowi silakan kalau masuk ke Nasdem. Artinya seperti undangan begitu, bukan hanya sekedar membuka apa ya pendaftaran, tapi seperti undangan kalau ini, Bang Bestari. Begini, kita menghormati apa yang mekanisme yang berlangsung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jokowi dan yang lain itu adalah orang-orang yang bebas. Dan saya melihat sekaliber Pak Jokowi dan Pak Gibran sebagai wakil presiden lagi pada hari ini, kemudian saudara Bobi yang juga terpilih menjadi gubernur, saya kira mereka adalah figur-figur yang dewasa secara politik. Dan saya tidak memakai kata mengundang dan sebagainya. Saya kira mereka paling paham mereka akan kemana. Tadi diisyaratkan oleh Pak Jokowi. Tunggu, bahkan ada partai seorang. Kan begitu tuh. Ya, artinya bisa saja Pak Jokowi kalau mengatakan tunggu berarti akan flashback lagi atau kemudian akan
melakukan kontemplasi dulu sebelum memutuskan akankah terus terjun ke dalam dunia Menimang-nimang politik gitu atau memilih untuk menjadi berkarir di bidang yang lain gitu. Banyak yang bisa dilakukan sekelas Pak Jokowi gitu. Jadi saya tidak ingin mendikte bahwa beliau akan masuk ke sana, masuk ke sini. Beliau cukup dewasa secara politik ya, dan punya karir politik yang sudah memegang jabatan tertinggi di Republik ini. Saya kira beliau akan sangat paham dia akan kemana dan ngapain gitu. Baik, Bang Bestari tampaknya masih ini ya, lagi hitung-hitungan juga ya mungkin ya, untung ruginya jikalau memang bergabung ke Nasdem. Karena kalau kita tahu kan sebenarnya secara historis memang sangat dekat juga ya Joko Widodo dengan Surya Paloh. Kita hadirkan nanti ya jawabannya ya Bang Bestari dan juga Mas Adi. Nanti analisa bagaimana nih kira-kira untung ruginya seperti apa, di parpol mana kira-kira Joko Widodo akan berlabuh. Usai jeda kami segera kembali.